Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai persekutuan pada hari ini, saya persilakan untuk mengambil saat teduh. Puji nama Tuhan, waktu yang luar biasa ketika sampai saat ini kita boleh menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur karena penyertaan Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan karena kasih Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Lebih dalam ku menyembah.
kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang sampai saat ini boleh kami rasakan ya Bapa. Seperti pujian yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu, bahwa kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur jikalau pada hari ini kami boleh menghadap hadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan, terlebih menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang boleh mengurapi setiap kami. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan ibadah kami hanya dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita ke hadirat Tuhan. Kita mau serahkan pergumulan kita mau serahkan permasalahan kita. Walaupun secara manusia itu terasa begitu berat, tapi kita harus percaya bahwa mukjizat Tuhan itu nyata. Kita pujikan mukjizat itu nyata. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan,
kita bersatu dalam doa. Kembali saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau percaya bahwa ketika kami percaya dan berdoa, mujizat itu nyata tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus pemuda remaja yang di tempat ini. Terima kasih Tuhan jika Engkau telah mempercayakan kepada mereka untuk dapat mengelola pemuda remaja di tempat ini. Biarlah Tuhan semakin hari Engkau boleh menambah-nambahkan hati yang mau setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemuda remaja yang ada di tempat ini. Mungkin mereka yang saat ini sedang lemah tubuh, melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, melalui dokter yang boleh Tuhan percayakan untuk menyembuhkan mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh melawat, menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, mungkin sedang dalam pergumulan, sedang menghadapi suatu masalah. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, tapi biarlah Engkau sendiri yang boleh bercampur tangan, hingga mereka boleh mempunyai hati yang mau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ini, di mana Tuhan boleh percayakan gereja ini untuk mengembalikan jemaat. Tuhan boleh sendiri yang memberkati majelis, hamba Tuhan, para pengurus komisi yang boleh Tuhan percayakan. Bila semakin hari Tuhan boleh menambahkan mereka kesetiaan, rasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami. Biarlah Tuhan, biarlah kota kami ini boleh sungguh-sungguh ayem. Guyub Rukun Mulyo Lantinoto. Kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia. Berdoa untuk para pemimpin yang boleh Tuhan percayakan untuk memimpin negeri kami. Tuhan sendiri yang boleh memberikan kebijaksanaan, Tuhan sendiri yang boleh memberikan rasa takut akan Tuhan, hingga negeri ini boleh tercipta kedamaian Tuhan, kesatuan hati. Kami juga berdoa untuk virus COVID-19 yang sampai saat ini masih menyerang Indonesia, bahkan seluruh dunia. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah, Engkau sendiri yang berkarya, Engkau yang boleh menyembuhkan, hingga negeri kami bahkan dunia ini boleh pulih seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana yang mungkin saat ini melanda wilayah Indonesia. Biarlah Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap berlindung di atas mereka, Tuhan, melindungi mereka. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan waktu kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita pujikan Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan.
Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersukacita di penghujung bulan Juni kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan pemuda remaja GKA Anugerah Tulungagung. Teman-teman yang terkasih, tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari dengan bersatu hati kita berdoa, kiranya Tuhan boleh memimpin dan memberkati persekutuan kita, dan kita boleh tetap bersukacita dan bersemangat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih kami terima sampai saat ini. Kami berdoa di dalam kami merenungkan dan membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong dan berkatilah kami, supaya kami tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar merenungkan, tapi kami benar-benar boleh bertumbuh di dalam Engkau, mengerti firman-Mu, mencintai firman-Mu, dan menghormati firman-Mu. Bahkan setiap hari kami diproses untuk menjadi pribadi yang semakin baik, lebih baik lagi di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang bernama Helen Keller adalah seorang penulis dan aktivis politik Amerika. Dia juga menulis artikel serta buku-buku yang salah satu bukunya itu berjudul The Story of My Life. Helen terlahir normal, namun di saat usia 19 bulan, ia diserang penyakit yang menyebabkannya buta dan tuli, hingga akhirnya dia menjadi bisu. Jadi pada waktu itu dia lahirnya normal. Tapi di usia ke-19 bulan, dia diserang penyakit yang menyebabkan dia menjadi buta dan tuli, sampai akhirnya dia menjadi bisu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saat Helen masih kecil, dia menjadi pribadi yang kasar dan memberontak. Bahkan ia menjadi pribadi yang pemarah. Kita tahu bahwa apa yang dialami itu sesuatu yang sulit. Bahkan kalau itu menimpa diri kita, kita pun akan tidak terima, kecewa, marah, putus asa. Bahkan juga kita pun akan memiliki sikap yang sama seperti Helen, memberontak terhadap keluarga, bahkan terhadap Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, bertambah usia, Helen menjadi pribadi yang melampaui batasannya, dan ia tidak menyerah pada apa yang dia alami. Semakin bertambah usia, semakin dia dibuat mengerti, dan dia melakukan karya-karya yang dikenal oleh banyak orang. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita, saya percaya bahwa kita pernah ada di satu titik yang membuat kita merasa benar-benar down, membuat kita merasa benar-benar ini satu keadaan tersulit, bagian terburuk, bagian yang tidak baik, bagian yang mengecewakan, bagian yang membuat kita benar-benar marah, memberontak, bahkan kecewa terhadap Tuhan. Saya tidak tahu apa bagian itu, tapi jika ada teman-teman yang pernah ada di bagian itu atau saat ini ada di bagian itu, mari kita boleh bersama-sama membuka hati untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dan pelajari malam hari ini. Saya percaya bahwa apa yang dialami Helen itu tidak hanya dia sendiri yang mengalaminya, tapi masih ada banyak orang, bahkan ratusan orang yang pernah ada di posisi seperti itu. Contoh lainnya adalah Nick Fuji. Bagaimana dia harus terlahir tanpa tangan dan kaki. Tapi dia tidak membuat keadaannya buruk. Dia tetap bersukacita dan bersemangat, bahkan mengucap syukur. Sampai akhirnya Tuhan memakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu pula dengan Helen ini. Dia menjadi seorang penulis dan juga aktivis politik Amerika. Saya percaya bahwa untuk jabatan yang istimewa itu berarti ada satu hal yang istimewa juga yang ada dalam diri Helen. Tidak mungkin pemerintah memilih orang yang abal-abal, orang yang sembarangan. Tapi Tuhan menyatakan kuasanya. Meskipun dalam keterbatasan dia boleh dipakai oleh Tuhan. Teman-teman yang terkasih, terkadang apa yang kita alami membuat kita tertekan, kecewa. Bahkan kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, mengucap syukur. Mari kita membuka Alkitab kita
Di dalam Mazmur 118 ayat yang pertama. Mazmur 118 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Teman-teman, sederhana sekali apa yang dituliskan oleh Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin hari ini kita yang ada di posisi yang tidak baik, kita berkata, kok gampang ngomong bersyukur? Enggak gampang. Apa yang saya alami itu berat. Jangan bilang itu sesuatu yang gampang. Tapi saya tadi bilang bahwa apa yang kita alami itu tidak hanya kita sendiri yang mengalaminya. Ada banyak orang yang mengalami hal yang sama yang kita alami. Tapi respon kita, apakah kita mau tetap ada di dalam zona itu atau kita bangkit untuk kita bersemangat menjalani hari-hari kita dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Teman-teman, ingat bahwa apa yang kita alami sudah diatur oleh Tuhan. Cobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita pasti akan merasakan betapa baiknya hidup kita di dalam Tuhan dan Tuhan menolong kita. Kalau kita perhatikan Nabi Ayub, kurang sengsara apa dia, kurang menderita apa dia. Tapi di tengah-tengah keadaan yang buruk dia berkata, masakan kita mau menerima yang baik daripada Tuhan, yang buruk tidak? Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Dia tetap percaya bahwa dalam keadaan yang tidak baik, semua itu sudah diatur Tuhan kok. Semua itu ada di dalam rencananya Tuhan. Yang ada dia itu tetap ikhlas. Masakan kita mau menerima yang baik, yang buruk? Tidak. Dia bilang kepada istrinya. Apa yang dia jalani dengan ikhlas, dengan mengucap syukur, Tuhan perhitungkan sampai akhirnya diganti berlipat-lipat kali ganda. Nah teman-teman, itu bukan hanya cerita dongeng, tapi itu suatu keadaan yang pasti. Bahwa meskipun keadaan kita itu tidak terpandang buruk, hina, waduh dah tidak karu-karuan lah. Tapi kalau kita benar-benar mau tetap mengucap syukur, berproses di dalam Tuhan, Tuhan itu tidak main-main. Dia akan perhitungkan semuanya untuk kita. Helen di masa ketika dia beranjak, memang dia sempat memberontak. Tapi saya percaya keadaan membuat dia menyadari, bahkan bersyukur. Sampai akhirnya Tuhan pakai dia menjadi seorang penulis, menjadi seorang aktivis. Nah, sikap kita bagaimana? Apakah kita mau terpuruk atau kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan sehingga Tuhan boleh memproses kita? Seringkali kita sebagai manusia hanya mau mengucap syukur kepada Tuhan pada saat kita bahagia. Ketika kita diberkati, diberikan kesehatan, diberikan apa yang Tuhan inginkan, kita katakan Tuhan Yesus baik. Tapi ketika tantangan datang, kita katakan Tuhan tidak turut bekerja. Tuhan pilih kasih. Tuhan tidak baik. Dulu waktu saya kecil, saya sempat merasa bahwa Tuhan kok pilih kasih ya. Dan saya sempat iri dengan tetangga saya. Karena apa yang dia terima itu mengalir begitu saja ya, gampang. Dia pengen ini dapat, pengen ini dapat. Sedangkan saya itu kayak susah sekali. Tapi saya diingatkan ketika membaca firman Tuhan bahwa Tuhan itu memberikan rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan hari depan yang penuh harapan. Saya pegang janji Tuhan itu sampai saya benar-benar menyadari bahwa ini proses Tuhan. Ketika Tuhan tidak mengizinkan saya ada di dalam kondisi itu, mungkin saya tidak akan mengerti dan mengucap syukur betapa baiknya Tuhan menolong saya untuk lebih dekat kepadanya. Bukan semakin menjauh. Teman-teman,
Terkadang apa yang kita alami membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Diingatkan kembali bahwa kita itu lemah, butuh Tuhan. Kalau kita terbawa suasana enak, kita akan lupa. Karena apa? Semuanya tercukupi, semuanya terpenuhi, semua enak, lancar. Kita menyepelekan Tuhan, tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tapi ketika ada tantangan, itu membuat kita mengerti bahwa kita butuh Tuhan. Kita mau diproses dengan Tuhan. Pilihannya hanya ada dua. Kalian mau tetap maju atau ada di dalam zona tersebut. Teman-teman, semua yang terjadi bukan kebetulan. Tuhan punya rencana. Jadi jangan pernah bersungut-sungut atau bilang, Tuhan, kenapa harus aku? Kenapa tidak yang lain? Karena Tuhan mau memakai kita untuk kemuliaannya. Nick Fuji, dia bisa dipakai Tuhan untuk menjadi seorang motivator rohani, Kristen, untuk membangkitkan semangat orang-orang lain. Ternyata Nick harus ada di bagian itu karena Tuhan mau pakai Nick untuk kemuliaannya. Jadi Tuhan mau pakai Nick yang gak punya tangan, gak punya kaki untuk menguatkan sesama mereka. Bahkan kita yang masih sehat sampai hari ini. Diingatkan untuk mengucap syukur. Jadi jangan pernah bilang, Tuhan kenapa aku? Tapi bilanglah, Tuhan saya mengucap syukur. Tuhan terus proses saya untuk menjadi kemuliaan namamu. Teman-teman, Tuhan itu sudah lebih tahu dalam dibanding diri kita tahu tentang diri kita sendiri. Jadi jangan pernah iri, jangan pernah banding-bandingkan apa yang ada dalam diri kita dengan orang lain. Tetap mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seringkali di masa muda kita itu benar-benar terkadang terbawa situasi dan keadaan. Teman kita bisa, kita tidak bisa. Jiwa kita memberontak, jiwa kita jadi kurang mengucap syukur dan kita jadi tidak menghormati orang tua karena merasa bahwa mereka gagal untuk menolong kita, tapi tidak seperti itu. Tuhan mengizinkan kita ada di bagian yang sulit karena Dia punya rencana yang baik. Mari kita berjuang untuk benar-benar tetap bersukacita di dalam prosesnya Tuhan tanpa kita menyalahkan orang tua kita. Kita harus tetap menghormati mereka. Mereka tanpa kita sadari, mereka itu sudah berjuang dengan semaksimal mungkin. Jadi jangan pernah kecewakan mereka, tapi mari kita koreksi diri kita sendiri. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun duka, baik dalam kehidupan yang penuh canda tawa maupun banyak tetesan air mata, Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan ingin kita tetap mengucap syukur karena penyertaannya yang sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Teman-teman, ketika saya merenungkan kata Immanuel, Tuhan beserta kita. Beserta itu tidak hanya mengawasi dari atas, tapi artinya lebih dalam, yaitu Tuhan itu benar-benar ada di samping kita, berjalan bersama kita dan menggandeng kita. Jadi kalau kita katakan Tuhan, Engkau adalah Allah yang Immanuel, itu kita imani bahwa Tuhan itu benar-benar berjalan bersama kita, menggandeng kita setiap saat dan setiap waktu. Tidak dalam artian bahwa Tuhan di atas, Dia hanya melihat kita di bawah, tidak. Tapi Tuhan itu benar-benar ada di samping kita. Untuk itu mari kita tetap bersukacita. Kalau Tuhan ada di samping kita, ya udah, apa yang perlu kita lakukan? Terus jalin relasi sama Tuhan. Ngomong, berdoa sama Tuhan. Di bagian yang terakhir, mari kita membuka di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sampai kita mau ada di bagian seperti yang Daud katakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwa kita benar-benar menyadarinya. Kiranya ini juga boleh kita katakan
bahwa dalam keadaan tersulit pun kita katakan aku mengucap syukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kiranya ucapan syukur itu tidak hanya keluar ketika kita terima berkat, ketika semuanya terpenuhi, tapi baik suka maupun duka, baik ada tantangan maupun tidak ada tantangan, mulut kita tidak pernah lupa untuk mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Ampuni kami jika sampai saat ini kami kurang mengucap syukur, membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Kami kurang berterima kasih, bahkan kami tidak mengerti. Dan kami tidak menikmati proses yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bentuk kami menjadi anak-anak yang lebih dewasa, lebih berhikmat dan bijaksana, sehingga kami terus dimampukan bahwa kasih-Nya Tuhan lebih dari yang kami lihat. Penyertaan Tuhan sempurna. Kami berdoa untuk Komisi Pemuda Remaja GKA Anugerah Tulungagung. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman bisa mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang terus setia beribadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulungagung. Kiranya melalui ibadah ini kita boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya akan menginformasikan beberapa informasi penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, gereja kita telah membuka ibadah remaja dan pemuda dimulai pada awal Juli, yaitu tanggal 3. Pukul 6 sore bertempat di gereja dan teman-teman dihimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, bagi teman-teman yang juga rindu tergabung dalam ibadah umum pada hari Minggu, teman-teman juga boleh datang ke gereja pukul 7 pagi dan juga dihimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan, ingin sharing secara pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor pembina yang sudah tertera di layar saudara. Kiranya melalui sharing ini kita boleh mengalami pertumbuhan pribadi dan boleh tetap berakar di dalam Kristus. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama. Solideo, Tuhan Yesus memberkati.